Nah, sekarang kita berada di Tanah Datar. Lebih tepatnya sekarang di Kota Batu Sangkar ya, adalah kota kabupaten dari Tanah Datar sendiri. Dan beberapa bulan yang lewat atau 1 atau 2 bulan yang lewat telah terjadi bencana besar yang pernah tercatat di sejarah, bahwanya longsor besar atau galodo ya, istilah orang di sini, yakninya material-material dari Gunung Merapi yang lebih dekat dari Tanah Datar ini membawa lahar dingin ke daerah Batu Sangkar ini. Sangat langka sekali kejadian ini, dan sekarang sudah beberapa bulan kejadian. Kita akan menyaksikan kembali apa yang terjadi setelah kejadian tersebut selama 2 bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, mungkin sudah lama ya kita tidak ngonten. Ya, di samping kesibukan saya sendiri, mungkin kalian juga merasakan ya, ada kualitas yang aneh di video saya atau audionya yang agak aneh. Ya, mohon maaf. Ya, karena beberapa bulan ini device yang saya gunakan ini kerendam air. Jadi, ya alhamdulillah masih bisa terselamatkan, tapi kualitasnya saya gak tahu ya. Dan sekarang seperti biasanya, apabila kita kembali ngonten ya, apabila ini bagus kita posting, kalau enggak ya udahlah ya, terima aja seberapa bagusnya ini. Dan sangat disayangkan sekali ya, saya tidak ngonten lebih dari 4 bulan atau 5 bulan dari puasa kemarin. Sekarang coba-coba lagi ngonten. Terasa aneh sih, memang betul terasa aneh. Udah kebiasaan, udah lama nggak ngonten. Dan sekarang kita berada di Batu Sangkar ya, seperti intro tadi. Memang Sumatera Barat sekarang lagi banyak bencana alam ya, atau cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini cobaan atau ini sebagai ujian terhadap kenaikan level iman seseorang, atau ini cobaan atas tingkah laku perangai anak nagari ya, yang berhidup di daerah Sumatera Barat ini. Ya, terlepas dari itu, mungkin banyak yang saya lewatkan di antara konten-konten kali ini. Misalnya itu ada ke daerah-daerah lain, padahal itu Sumatera Barat lagi tersorot beberapa bulan ini. Saya mohon maaf sekali. Dan ini adalah peninggalan makam raja di Minangkabau. Mohon maaf batuk, ini ada orang bakar jerami kayaknya. Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian. Di depan ini ada sebuah bukti kehebatan alam, kekuatan alam yang ditunjukkan kepada kita semua, bahwa batu besar pun bisa seperti aliran air dibuatnya. Yakninya ini Simpang Nanggalo, Nanggalo ya, ini Simpang Nanggalo apa saya lupa. Di sini adalah kejadian besar kemarin. Semua batu-batu yang dibawa dari bukit atau di Gunung Merapi dilongsorkan ke bawah, diluluhlantakkannya. Dan ajaibnya, mukjizat yang terjadi, masjid ini selamat. Nah, ini adalah bukti dari kehebatan galodo ini. Nah, saya akan berputar kembali kepada kalian bagaimana kehebatan galodo ini menghancurkan perumahan warga seperti dekat-dekat ini. Memang seperti ini. Tanah yang diturunkan itu warna hitam, itu tanah humus dari bukit. Dan ini
sampai hancur. Gudang ini sebesar ini sampai hancur. Berapalah tinggi air yang dijatuhkan dari bukit ya. Nah ini hancur kemarin. Dan ajaibnya masjid ini tidak ada sedikit pun rusak, walaupun tiang di luar ini gak ada tersisa sedikit pun. Di sini semuanya rusak. Nah ini rumah juga rusak. Nah ini baru mulai membangun lagi. Nah ini adalah dulu aliran aliran sungai yang sangat kecil. Nah ini hampir semuanya rata dengan air ya, banjir bandang yang dibawa oleh Galodo ya istilah di sini. Nah kita memasuki kota Bukit Tinggi lagi dong, kata Batu Sangkar lagi. Ini kita kembali lagi ke atas untuk menyaksikan bagaimana kehidupan rakyat Batu Sangkar setelah kejadian pasca Galodo besar di Marapi Singgalang ya. Nah kita akan lihat perekonomian sudah berjalan bagus. Ini adalah waktunya di sore hari sekitar jam 4. Memang tidak ada di kota ini, tidak ada sedikit terlihat ya kerusakan, karena memang Galodo tersebut tidak diprediksi hingga sampai ke dalam kota ini. Nanti di bawah di Rambatan, nanti kalau sempat waktunya saya akan tunjukkan ke kalian. Juga ada bukti kedahsyatan aliran lahar dingin ini menghancurkan hampir ya 40% lah daerah di Batu Sangkar ini. Dan ada namanya sungai Sungai Asam, Sungai Talang ya di sana di atas. Nah bisa kalian lihat ya, perekonomian warga sudah mulai berangsur lagi, mulai baik lagi. Dan kebetulan hari ini murid sekolahan masih libur ya, libur panjang kenaikan kelas, jadi tidak ada kegiatan sekolahan di sekitar sini. Nah ini adalah jalan menuju akses ke kota Batu Sangkar. Mungkin kalian dari warga Batu Sangkar ya yang lagi di rantau, sebagai penobat rindu bahwa inilah daerah kalian. Motovlog Sumatera Barat kembali menampilkan konten-kontennya yang berkeliling-keliling ya. Tetapi ya sangat disayangkan sekali. Kemarin saya sempat juga keliling lumayan jauh, dari ujung ke ujung juga, dari Pasaman Barat atau Pasaman Timur Lubuk Cikaping juga ke Kota Baru sampai ke Solok Selatan. Tapi tidak saya kontenin karena ya pertama device lagi kerendam air, dan yang kedua malas ya. Kalau malas sudah datang ya seperti ini. Ya mungkin selanjutnya kalau memang konten ini bagus ya, kita akan coba lagi konten nantinya berkeliling lagi se Sumatera Barat. Nah ini semakin dekat kita di Kota Batu Sangkar. Ini adalah makam-makamnya raja di Batu Sangkar ya, seperti ini. Memang Batu Sangkar ini adalah sangat erat sekali dengan kerajaan Minangkabau ya, yang ada di Sumatera Barat, yang bernama Kerajaan Pagaruyung, dengan raja yang terkenal yakni Aditya Warman. Nah ini sebagai gambaran kalau kita memasuki kota Batu Sangkar, disambut dengan sekolah tinggi agama Islam ya, Batu Sangkar. Jadi ini pusat, bisa dibilang ini pusat mahasiswa ya. Bisa kalian lihat yang
berkeliaran atau yang berseliweran di sini, yakni mahasiswa-mahasiswa baik yang dari Batu Sangkar atau yang dari daerah-daerah mengambil kos dekat-dekat sini. Dan oke lah, mungkin ini sebagai gambaran dari saya setelah 3 bulan lebih ya, 3 bulan kalau nggak salah saya hitungan, atau 2 bulan keadaan pasca banjir bandang atau Galodo di Sumatera Barat. Ya, yang paling parah itu ya jalur Rembang Anai ya. Saya rencana mau lewat ke sana, tapi kalau dihitung-hitung jarak dari sini ke rumah saya lebih dekat lewat Tinjau Laut ya, dari sini. Makanya saya lebih mengambil lewat jalur Danau Singkara. Nah, ini penampakan SPBU di Sumatera Barat, selalu macet dan selalu penuh ya, antrian. Mungkin di daerah kalian nggak ada ya. Ya itulah kalau orang Sumatera buat beli minyak aja harus ngantri. Dan oke lah, mungkin sudah 10 menit pandangan mata kita dari kota Batu Sangkar. Mohon maaf kalau ada penampilan gambar yang goyang atau suara yang gak jelas, mohon maaf sekali. Nanti kita akan perbaiki ke depannya. Dan ke depan ini sekitar 5 kilo atau 4 kilo lagi kita sudah sampai di pusat kota Batu Sangkar. Dan ini kita lagi di perjalanan menuju pusat kota. Karena saya harus melewati Danau Singkara, saya harus berputar ke sebelah kanan. Dan ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita menuju arah-arah Batan nantinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nantikan terus konten-konten menarik kita berkeliling ke Sumatera Barat. Sampai jumpa, see you.